Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada a'ni bidhalika nura man sada al-wara wa zakat anasirahu syarifati mahdida al-mustafa khairul khalaiqi man sama wa ala falaki siyadati su'dada ma'alin lahu wa sahbin ma najmun bada wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ala ashabihi al-akhyar Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله سبحانه وتعالى أيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين إخواني وأحبابي حفظكم الله وبالخصوص الحاضر di hadapan kita keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al bait Nabi kasafinatin Nuh, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan kapal Nabiullah Nuh, faman rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang ikut bersama kapal Nabiullah Nuh maka akan selamat. Begitu juga yang berpaling maka akan celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mewasiatkan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada kitabullah wa itrati rawahu Muslim fi sahih. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal ini maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keturunanku, mereka keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula riwayat Al-Imam Al-Hakim Al-Quran dan sunnahku. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi Muhammad tidak bisa didapatkan kecuali melalui jalur mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waris baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Romo Kiai Syekh Mukhlisun, wabil khusus akhina Fadilatul Ustaz Syekh Muhammad, Syekh Abdul Hamid, Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdullah, Syekh Ahmad. Kita doakan untuk keluarga besar tempatnya Nabi Muhammad, karena ini lembaganya Nabi Muhammad, karena ini tempat pendidikannya Nabi Muhammad, tempat percetakan umat Nabi Muhammad yang benar-benar berpegang teguh dengan akidahnya Allah, akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk datang ke pondok pesantren, untuk diundang di pondok pesantren itu bukan suatu hal yang lelah, bukan suatu hal yang capek, tetapi kita melihat ini tempatnya Nabi Muhammad, lembaganya Nabi Muhammad. Anda belajar di hadapan Nabi Muhammad,
Anda duduk di tempatnya Nabi Muhammad, Anda menghadapi kitabnya yang dipelajari, itu semua musalsal ila Nabi Muhammad. Semua kembali kepada Nabi Muhammad. Makanya para ulama menyatakan al-mufassirun. Kalau kita mendengar ayat Al-Quran Al-Karim yang sering disampaikan oleh mereka para khutbah, para kiai, para habaib, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung segala kenikmatan Allah, Sahib al-Maktabat al-Indadiyah yang beliau sering mengambil, kita mengambil sama beliau buku-buku dari India. Di antaranya adalah Rasail Laknawi dan yang lain-lainnya. Itu banyak manfaat yang kita ambil dari sana. Nah, Syed Muhammad Profesor Dr. Syed Muhammad Ali Al-Maliki, guru kami, menyatakan Thabatul ilmi bil mudzakarah. Meresapnya ilmu yaitu dengan mudzakarah. Duduk bersama guru, belajar bersama syekh, menimba ilmu bersama guru, ini ada suatu hal yang harus. Belajar di pesantren, baik di pesantren ataupun di luar pesantren, Anda mengambil ilmu adalah suatu yang harus. Talaqi baina yaday syekh, talaqi baina yaday ustaz, talaqi baina yaday murabbiin, yang dimana mereka telah mendapatkan bagian tarbawiyah, pendidikan yang begitu besar dari Muhammad. Begitu juga mereka para sahabat Nabi Muhammad yang telah menyaksikan daripada asbabun nuzulil ayat, asbabul wurudul hadis. Mereka menyaksikan akan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang ikut andil di dalam Islam bersama Nabi Muhammad. Mereka talaqqa min Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mereka para tabi'in, duduk di hadapan mereka para sahabat Nabi Muhammad. Tabi'in di hadapan mereka para tabi'in. Begitu juga tersalah sampai sekarang para ulama-ulama kita yang dimana mereka benar-benar mengambil ilmu dari para guru-gurunya. Mudzakarah, tabatul ilmi bil mudzakarah. Kemudian duduk di ilmu dengan mudzakarah. Yang nama mudzakarah di sini bukan hanya belajar dan mengajar, tetapi juga saya katakan seperti talaqi, duduk bersama di hadapan guru. Ini adalah bagian untuk mendapatkan keberkahan. Wa barakatuhu, dari ilmu tersebut keberkahannya dari mana? Seseorang ketika mempelajari ilmu ingin mendapatkan keberkahan, ingin manfaat ilmunya, ingin diserap oleh orang lain, ingin disampaikan kepada orang lain dan diamalkan. Bagaimana untuk mendapatkan nafat tersebut? Wa naf'uhu bil khidmah, yaitu kemanfaatnya dengan khidmah, mengabdi. Mengabdi di mana? Mengabdi bersama guru, mengabdi bersama syekh, mengabdi kepada murabbi, dan mengabdi kepada pondok pesantren. Terkadang anak-anak santri mereka dibawa ke pondok pesantren, belajar di pondok pesantren hanya untuk menimba ilmu. Kalau hanya sekedar menimba ilmu, di luar Anda tidur di rumah juga bisa mendapatkan ilmu. Yang saya katakan, sekarang sudah ada Syekh Google, Ustadz Instagram, Ustadz Facebook, itu bisa diambil ilmu dari mana aja. Tetapi untuk mendapatkan keberkahan, naf'ah daripada ilmu tersebut, yaitu dengan khidmah. Al-khidmah, pengabdian itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan mujarasah. Wal mulazamah baina yadi syekh. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu yudrak wal khidmatu la tustadrak. Ilmu bisa Anda dapatkan dimanapun. Ketika di jalanan Anda bisa mendapatkan ilmu. Ketika membaca Anda bisa mendapatkan ilmu. Dimanapun Anda bisa mendapatkan ilmu. Tetapi manfaat, keberkahan tidak bisa didapatkan kecuali melalui guru, syekh, ustaz, murabbi, bil khidmah, dengan pengabdian. Apakah pengabdian tersebut hanya tinggal duduk di pesantren? Oh tidak. Mengabdi untuk menggapai sesuatu hal yang paling barakah. Dengan khidmah, seseorang itu akan mendapatkan keberkahan. Sekarang anak-anak sudah pakai imamah, pakai tongkat. Ini dari mana? Keberkahan dari seorang guru. Makanya jangan kaget kalau seorang guru itu mukul. Ini saya mau tanya, ilmu Kristen mukul nggak? Alhamdulillah. Jadi saya paling tertarik kalau ada guru yang mukul. Mudah-mudahan di sini kalau ada pelanggaran dipukulnya keras sedikit. Karena Anda akan
merasakan bukan di sini, merasakannya nanti ketika pulang. Dulu saya pernah bareng sama Habib Hamid keluar dari pondok. Itu kalau keluar dari pondok sanksinya dipukul pakai rotan 200 kali. Itu kalau dipukul sama Ustaz setoran. Ustaz, ini baru 50, nanti nambah lagi 50 lagi. Nambah lagi 50. Kalau sudah 200, alhamdulillah. Selesai berarti. Jadi memang benar. Ternyata yang namanya dipukul itu mendapatkan keberkahan. Ini saya pernah menyaksikan dengan diri saya sendiri Al-Fakir. Dulu kita kalau ngafalin Al-Quran, itu kadang-kadang 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, itu capeknya bukan main. Kalau lagi sumpah, benar-benar sumpah. Namanya santri. Kalau antum kan enak belajar di sini. Setahun pulang 2 kali, betul? Enak. Setahun berapa kali pulang? Hah? Minimal 2, nikmat. 2 tahun 4 kali. 5 tahun 6 kali. Oh, 5 tahun 10 kali pulang. Bahkan bisa kawin. Setelah 10 tahun nggak boleh pulang. Itu pun nanti dikasih bonus, ditambahin 1 tahun lagi. Ditambahin 2 tahun lagi. Nggak pulang, nggak ketemu orang tua, paling cuma telepon-teleponan. Mau kawin, tambah nggak bisa. Jadi harus duduk 10 tahun. Setelah 10 tahun nggak pulang sama sekali, tidak pernah keluar. Kalau di sini, masya Allah, anak-anak yang mukhlis itu disolatiya enak. Kita datang ke pondok, kita dilihatin sama mereka datang ke pondok, masya Allah. Kita kadang-kadang ngiri, masya Allah, bawa kita keluar ke Masjidil Haram, megang HP. Saya megang HP aja nggak boleh. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan. Apalagi ada yang melanggar, ada yang ketahuan merokok aja. Ayo, assalamualaikum. Ketawa semua. Saya nggak tahu di sini alul hisab